Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihubbillah ma dhaqat hillati ila farajullah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah taala beri kita kenikmatan sehat afiat. Allah beri kita nikmat panjang umur. Pagi-pagi Allah udah dudukin kita di taman surga, di majelis kecintaan kita, majelis ta'lim Riyadul Mustafa. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Riyad beserta keluarga besarnya Allah beri sehat afiat panjang umur. Allah beri keberkahan, kebahagiaan hidup selamat dunia sampai dengan akhirat. Anak keturunan beliau menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat, beri berkah dan rahmat, bahagiakan hidup dunia akhirat, punya uang banyak yang halal yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya, amin ya rabbal. Sama-sama kita baca niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa barakatuh fi darain ila anqal. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilm wa darajatal ulama. Wama warada fihi minal akhbari wal athar. Kita kemarin udah ngebahas daripada niat-niat orang menuntut ilmu, ada yang baik, ada yang enggak. Kalau niatnya baik, bersyukur dia Allah Ta'ala, didapat harta karun yang luar biasa. Tapi kalau niatnya enggak baik dan menuntut ilmunya, rugi, benar-benar rugi yang dia dapat. Dan kata Imam Ghazali itu, syaitan luar biasa bakal menggoda kita di saat kita nutut ilmu. Orang kalau nutut ilmu, orang hadir majelis, jangankan majelis taklim, hadir Jumatan, dengerin khutbah, ngantuk luar biasa. Kadang-kadang sambil nungguin khotibnya kelar khutbah, nongkrong di luar sambil ngerokok. Udah kayak ngajak ribut malaikat. Kita tahu tuh kalau hari Jumat malaikat pada ngumpul. Malaikat pada ngumpul di depan pintu masjid dari ba'dal fajar di yaumil jum'ah. Di hari Jumat tuh malaikat tuh pada nungguin tuh bawa catatan amal. Siapa yang datang dicatat tuh. Absen. Ada si Joni datang belakangan. Si Joni sama Rahmat. Ada nama Rahmat sini. Datang belakangan, udah keburu azan, juga datangnya khotib lagi khutbah. Wah, dari khutbah pertama ini mah belum, masih lama khutbah kedua. Kita di sini dulu aja nongkrong depan masjid sambil ngerokok, sambil ngegibah, sambil ngegosip. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu setan ngegoda kita luar biasa. Ketika kita hendak duduk di majelis ilmu, ketika kita mau mendapatkan nasihat, bakal dicegah habis sama setan, dibegal sama setan. Kita ini kebanyakan kejar setoran sampai lupa kejar pahala, sibuk kejar setoran sampai lupa kejar surga, ribet kejar setoran sampai lupa kejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan luar biasa menggoda kita saat kita menuntut ilmu. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah, diizinin sama Allah, dimudahin langkah kaki kita
sama Allah Subhanahu wa taala untuk pagi hari ini di majelis Riyadhul Mustafa. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Ya, mau majelisnya pagi, mau majelisnya malam, mau majelisnya sore, yang penting kita duduk di majelis Riyadhul Mustafa. Jadi ntar bulan besok dengar aja kabar udah. Apa kata Ustaz Riyad? Kata Ustaz Riyad majelis malam kita kemari. Kata Ustaz Riyad pagi kita kemari. Kata beliau subuh kita kemari. Yang penting jangan lupa sarapan ya. Sallallahu Muhammad. Beliau urusan beliau semua dilancarin sama Allah Ta'ala. Beliau baik. Teman banget saya. Majelis yang bisa saling menyesuaikan jadwalnya. Wa yulhika an qauli sallallahu alaihi wasallam man isdada ilman wa lam yazda hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, siapa orang yang bertambah ilmunya tapi kagak bertambah rasa taatnya, enggak bertambah rasa takwanya, enggak bertambah rasa takutnya sama Allah, ilmunya doang bertambah, pengetahuannya makin luas tapi tidak bertambah hidayahnya, kata Nabi Muhammad, dia tidak bertambah apa-apa di sisi Allah, melainkan makin jauh dirinya dari Allah Rabbul Alamin. Lam yazdad minallah illa bu'da. Orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tapi enggak bertambah rasa takwa, takutnya, taatnya sama Allah Ta'ala, enggak bertambah hidayah sama Allah Ta'ala, enggak ada yang nambah sedikit pun dirinya di sisi Allah kecuali jauh. Kita enggak mau jauh, kita maunya dekat sama Allah Ta'ala. Dekat. Kita dekat sama Allah Ta'ala dengan kita berusaha dekat dengan orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Makanya kita hadir majelis, makanya kita hadir ke peringatan haul-haul. Kemarin alhamdulillah kita bareng-bareng yang hadir ke haul di Malang, luar biasa. Kita hadir tuh biar apa? Biar dekat sama Allah, wasilah dengan orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Ya Allah. Kata Nabi, entar di akhirat yang paling dahsyat, yang paling ngeri, paling serem azabnya, paling pedih di neraka adalah orang yang tahu akan satu perkara tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia tahu, jangan diartiin hadis ini cuman buat ulama, tapi buat kita yang sudah tahu ini hal yang haram, ini hal yang enggak baik, ini hal yang dilarang. Kita sadar kita manusia. Siapapun kita, baik yang bicara maupun yang dengar, kita manusia. Sering kali jatuh, sering kali terjerumus kesalahan yang sama. Tapi masing-masing kita mempunyai hak untuk taubat kepada Allah, untuk kembali ke Allah, untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Siapa orang yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, tahu sholat wajib tapi ninggalin sholat, tahu puasa wajib tapi ninggalin puasa, gak bakti sama orang tua, males hadir majelis dan sebagainya, masih ngerjain apa yang dilarang sama Allah, dia tahu ini gak boleh, nih ada ribanya, nih subhat kagak jelas masih dilakuin juga, ribut. Kadang-kadang kita ya, sama satu makanan, satu minuman, ini halal atau haram. Kalau ragu-ragu udah nggak usah dimakan, nggak usah diminum. Hati-hati, jangan nganggep remeh. Tuh, Bib, warteg aja di jalanan kagak ada label halal MUI. Ya tapi kalau warteg yang jual Pak Haji, Bu Haji, kita tanya, ini halal apa kagak? Dia juga pasti dengan tegasnya dibilang halal. Di saat kita dengar dari dia ini halal, selesai. Tapi kalau yang ditanya aja ragu-ragu, ini halal kagak? Saya belum bisa mastiin ini halal apa kagak. Jangan dimakan dah. Jangan dimakan. Mau minuman, mau makanan, apapun itu. Hati-hati. Karena dari makanan minuman yang halal, yang haram,
makan minuman yang subhat masuk ke dalam perut kita, itu sangat mempengaruhi daripada kehidupan kita. Sangat mempengaruhi daripada karakter seseorang. Dari makanan dan minuman. Jangan masuk kecuali yang halal. Insya Allah. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ila sama bi aqwamin tuqarrabu shifahuhum bimaqaridha min nar. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'mur bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Kata Nabi, saat aku berjalan malam Isra Mi'raj, aku ngelewatin satu kaum yang aku lihat dia lagi diadab. Adabnya bagaimana? Bibirnya dijepit pakai gunting kuku gede gitu, yang dibuat dari apa itu? Yang apa tuh? Api berkobar-kobar di situ. Dijepit bibirnya dengan gunting kuku yang besar. Akhirnya Nabi nanya, siapa kalian? Kami ini orang-orang yang waktu di dunia ngajak kebaikan, tapi kami nggak ngerjain kebaikan tersebut. Kami ngelarang suatu keburukan, kami datengin keburukan tersebut. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah maafin kita, mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Amin ya Rabbal. Fa'iyyaka ya miskin. Kata Imam Ghazali, hati-hati kita orang-orang miskin. Kalau ada orang Arab, orang Hadramut ketemu kita terus bilang miskin, jangan tersinggung. Orang Hadramut kalau bilang miskin bukan arti kita miskin kagak punya duit, bukan. Miskin bukan dalam bab fikih, bukan. Kalau miskin dalam bab fikih, dalam bab zakat adalah orang yang penghasilannya kurang, tapi udah lebih dari setengah. Kalau fakir setengah aja dia kagak punya, setengah aja dia kagak dapat dari keperluannya dalam kesehari-hariannya. Kalau setengah dia dapat ke atas setengah, tapi belum sempurna, masih kurang, sebutnya miskin. Itu dalam bab fikih. Tapi kalau orang-orang Arab, orang-orang Haldun bilang miskin, diartiin kesian. Ada orang di jalanan, ya Allah. Ada orang apa tuh namanya ketabrak gitu kan, ya Allah miskin. Ada nenek-nenek lagi mau nyebrang, kakek-kakek lagi mau nyebrang di jalan pelan-pelan, miskin gitu. Ada santri dia lagi ngafal sampai ketiduran hadir majelis, saking semangatnya dia sampai ketiduran datang majelis sampai hujan-hujanan, miskin gitu. Habib kata Ustaz, inti miskin banget, kesian banget gitu. Bukan arti miskinnya nggak punya duit, ini miskin begitu. Wailul jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bi ilmihi alf marratin. Celaka buat orang jahil yang enggak pernah belajar sama sekali. Rugi orang hidup di dunia ya sibuk buat urusan-urusan dunia semua sampai lupa buat ngaji. Kita tahu ikhtiar buat dunia wajib, tapi ikhtiar kita buat akhirat lebih wajib. Dan celaka buat orang yang sudah mengetahui tapi dia tidak mengamalkan ilmunya 1000 kali. Jadi kita udah tahu, kita amalin ilmu yang kita dapat, jangan sekali doang, berkali-kali kita amalin. Kita ngaji, kita belajar bab wudu, kita belajar bab istinja, kita belajar bab sholat. Kita tahu nih, kita amalin. Jangan sekali 2 kali doang. Terus jadi wudu kita sah, jadi istinja kita benar, jadi sholat kita juga sah. Terima Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam rahimakumullah anan nas fi talabil ilm ala thalathati ahwal. Ketahuilah wahai orang-orang yang dirahmati Allah. Didoain kita sama Imam Ghazali. Bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu dia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, rajulun talabal ilmi liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wa daral akhirah. Hadza minal faizin. Golongan yang pertama, orang-orang yang nuntut ilmunya semata-mata dia cari ridhonya Allah. Semata-mata dia mau mendekatkan dirinya sama Allah Ta'ala. Ini orang kayak begini, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses.
Golongan kedua, warajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izzata wal jah wal mal wa huwa alim bidzalik mustashirun fi qalbihi raqaqata halihi wa khishyata maqsadihi fahadha minal mukhatirin. Golongan yang kedua, dia nuntut ilmunya untuk mendapatkan daripada pangkat dunia, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan uang. Tapi dia juga tahu kalau yang dia lakukan itu nggak baik, yang dia lakukan itu nggak benar. Sampai ngerasain, ya Allah, ini saya begini mulu, saya jadi tukang tipu, ya, dia halalin apaan aja. Gimana caranya biar dia dapat duit, dia buat fatwa yang sekiranya orang jadi pengikutnya, dia bakal orang-orang bakal ngambil fatwanya, dia bakal dinaikin jabatannya. Tapi dia ngerasa dirinya itu salah, apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang mungkar. Orang kayak begini adalah golongan yang mengkhawatirkan. Fa in ajalahu ajruhu qabla taubahi fa alaihi su'ul khatimah wa bagi amruhu fi khatril masyiah. Kalau misalkan keburu ajalnya datang dia belum tobat, dikhawatirkan su'ul khatimah dan sia-sia segala amalnya. Wa in muktifa li taubati qabla hululil ajal wa adhafa ila al-ilm al-amal wa tadaraka ma farata minhu minal khalali at-tahaqqa bil faizin fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Kalau keburu dia taubat, besar apapun salahnya, sebesar apapun dosanya, seberapa banyak orang ketipu sama dia, tapi dia buru-buru taubat sama Allah Ta'ala, nggak ngulangin lagi, dia masuk ke jalan yang baik, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Karena orang yang taubat seakan-akan dia sudah tidak mempunyai dosa. Ya, fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Siapa orang yang taubat dari dosanya, maka dia diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Dan golongan yang ketiga ini yang serem. Wa rajulun falithun istawwadha alaihi syaitan fatakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal wa tafakhuri bil jah wa ta'azzuzi bi kathratil atba. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal raja'an yaghdiya min ad-dunya wa tarah wa huwa ma'a dhalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakan litisamihi bisimatil ulama wa tarasumihi birusumihim fi zi wal mantiq ma'a takallubihi ala dunya zahiran wa batinan fa hadha minal halikin wa minal hamqal magrurin idzir raja munqati'un an taubati li dhanni annahum minal muhsinin wa huwa ghafilun an qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Biarin saya baca semuanya biar paham juga kagak, yang penting saya baca nih apa tuh namanya, biar kita dapat berkah semua. Karena nih kalam ini tulisan yang nulis langsung Al-Imam Al-Ghazali, orang yang soleh, seorang ulama besar. Kata Imam Ghazali, golongan ketiga ini yang serem. Tadi golongan pertama ini yang mirip, golongan ketiga sama kedua mirip-mirip dikit. Yang pertama kan tadi tuh niatnya karena Allah, orang sukses. Yang kedua niat karena dunia, tapi dia tahu dirinya salah. Ini orang yang mengkhawatirkan. Tergantung matinya dah tuh. Kalau dia tobat, masuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau nggak keburu tobat, khawatir suul khatimah. Yang ketiga, dia nuntut ilmunya buat cari dunia, buat nyari pangkat, buat main bangga-banggaan, menghalalkan segala yang haram, segala cara, buat fatwa-fatwa yang kagak benar, buat cari pengikut yang banyak. Udah kayak begitu, dia ngerasa annahu minal muhsinin. Dirinya itu termasuk golongan yang benar. Dirinya adalah ulama besar. Dia salah nih, tapi dia nggak ngerasa salah. Dia ngerasa dia seorang wali min auliyaillah. Majeduklah, apalah. Dia ngerasa dirinya orang yang baik. Dia ngerasa dirinya orang yang istimewa. Orang yang mempunyai pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab dia ngerasa apa yang dia mau dikabul sama Allah Ta'ala. Hati-hati. Ini karena dia nggak ngerasa daripada dia nggak ngerasa kalau segala apa yang dikerjakannya itu adalah salah, kemungkinan untuk taubatnya sangat kecil. Orang yang taubat yang di saat dirinya itu paling enggak kosong atau ngerasa dirinya itu dia bakal dirinya apa yang dilakukannya itu salah. Tapi kalau ngerasa yang dilakukannya itu benar, ngerasa yang dilakukan itu hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat ridho Allah Ta'ala, pintu taubatnya sangat kecil, sangat dikhawatirkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal faqila wa man hum ya Rasulullah qala ulama. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabatku, ada yang aku paling takut, paling aku khawatirkan dari kalian kelak, ada yang lebih aku khawatirkan, yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Apa yang Rasulullah yang lebih dahsyat, lebih kau khawatirkan dari fitnah Dajjal? Kata Nabi Muhammad, ulama yang agak benar, ulama dunia. Na'udzubillah. Wa hadza li'anna Dajjal ghayatul idlal wa mithlu hadzal alim. Karena Dajjal itu fitnah yang besar, buat fitnah di mana-mana. Ulama juga kayak begitu. Dan surafan nas anid dunya bilisanihi wa magalihi bahwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Wa lisanul hal antaku min lisanil magal. Wa tiban nas ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutabati fil agwal. Kalau kita berhasil ngajak orang, walaupun kita bukan ulama, ngajak aja ke majelis, maka kita termasuk dai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan paling mudah nyentuh hati seseorang gimana caranya? Ketika kita lihat itu orang sedang membutuhkan kita, sedang memerlukan atau membutuhkan daripada bantuan, kita bantuin, kita tolongin dengan hati yang tulus dan ikhlas, pengen dapat balasannya dari Allah. Orang bakal dekat sama kita, bakal ngikut apa. Ya, kalau mau punya teman yang banyak, yang baik-baik, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Cuman di saat kita sudah berbuat satu kebaikan, jangan pakai kita sebut-sebut. Lu bisa majelis kan gara-gara gua. Kalau nggak gua ajak ke majelis, lu kagak bakal ke majelis. Biar ingat sama gua, jangan jadi kacang lupa sama kulit. Jangan pakai kesebut-sebut kayak begitu. Udah kita ngerjain amal baik, jangan kita pakai sebut-sebut. Kalau kita sebut-sebut, akhirnya luntur semua amal yang udah kita kerjakan. Enak kan? Kita berhasil ngajak 1 orang, 2 orang, 3 orang ke majelis. Suatu hari kita lagi nggak datang, entah kita lagi kurang sehat, atau kita lagi keluar kota, kita dapat pahala tetap. Karena tuh orang-orang yang berhasil kita ajak, dia datang ke majelis. Masya Allah. Ntar suatu hari lagi ada masalah, jangan pakai disebut-sebut apa yang sudah dilakukan. Akhir luntur pahala yang udah kita bangun, yang udah kita tabung sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan sedikit, ini sekarang bulan Rajab, Syahrul Azim, bulan yang agung, min Asyurul Hurum. Sebagaimana kita tahu Asyurul Hurum ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama bulan Muharram. Ini bulan 4 yang agung. Kalau kita buat baik, pahala kita dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Kita buat buruk, na'udzubillah, perbuatan buruk kita bisa jadi juga dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Banyakin amal soleh, banyakin amal baik. Ya, karena ini bulan ini Syahrul Badal. Rajab Syahrul Badal, wa Sya'ban Syahrus Sagi, wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Rajab nih bulan kita tanam sebanyak-banyaknya amal di bulan ini. Istighfar banyakin, salawat banyakin, puasa kalau bisa, sedekah juga banyakin, usahain, nyari ridhonya Allah Ta'ala, bakti sama orang tua yang masih ada, yang udah gak ada doain orang tuanya, banyakin doa sama Allah Ta'ala, banyakin.
Ya, banyak. Kalau nggak ada yang ditanam, ntar Sya'ban bagaimana? Sya'ban tuh bulan kita siramin apa yang udah kita tanam. Ntar Ramadan kita petik, kita panen apa yang udah kita tanam, apa yang udah kita rawat. Kalau nggak ada yang ditanam di Rajabnya, nggak ada disiramin di bulan Sya'ban, gimana? Orang mau sukses di bulan Ramadan. Kata Habib Abdullah bin Syihab An-Tarim, siapa orang yang sukses bulan Rajab, dia bakal meraih kesuksesan di bulan Sya'ban. Siapa orang sukses Sya'ban, dia bakal meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Wa aksuhu, begitu juga kebalikannya. Kalau malas-malasan lalai di bulan Rajab, bakal lalai juga nanti di bulan Sya'ban. Bakal lalai juga nanti di bulan Ramadan. Akhirnya apa yang terjadi? Datang bulan Ramadan, sehari 2 hari dia ngaji Al-Quran, habis itu Qurannya dilipat lagi, ditaruh lagi di atas lemarinya. Berdebu seadanya. Terus di bulan juga kita dianjurin untuk banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar yang diajarin sama Nabi Muhammad. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunin aku. Ya Allah, rahmatin aku, sayangi, minta dicintai sama Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah taubatku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di zaman kita banyak-banyak minta doa dan banyak-banyak berdoa sama Allah Ta'ala. Doa jangan minta kontan langsung dibales. Kita doa tuh, insya Allah doa kita pasti dikabul. Cuman kita doa tuh kayak kita nanam, panennya ntar. Kita tanam, kita siramin dulu, kita jaga tanaman kita dari hama, dari macam-macam dah. Biar tanaman kita tumbuhnya cakep. Orang kadang doa minta dikabul hari itu juga. Tanam sebanyak-banyak, doa sebanyak-banyaknya biar ntar kita panennya juga banyak. Kita doa, banyak doa kita, cuman kadang kita kurang pelicin. Apa itu? Kurang istighfar, kurang sholawat, mungkin kurang zikir, kurang sedekahnya. Itu pelicin-pelicin biar doa dikabul sama Allah Ta'ala. Ya, kita banyakin sedekah, kita banyakin zikir, kita banyakin istighfar, banyakin sedekah. Biar doa kita langsung tembus diarak sama malaikat ke 7 lapis langit. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan doa juga ketika bulan Rajab nih banyakin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Biar berkah bulan Rajab, biar berkah bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Kenapa minta berkah di bulan Rajab sama Sya'ban? Apa arti barokah? Sebagaimana kita tahu, berkah itu ziyadatul khair fil abdi, bertambahnya kebaikan seseorang hamba di dalam diri seorang hamba tersebut. Bertambah kebaikan dalam urusan sholatnya, dalam urusan pahalanya, dalam urusan sedekahnya, dalam urusan bakti sama orang tuanya, dalam urusan muamalahnya di dunia, dalam urusan kerjaannya, dalam urusan cari nafkahnya, dalam urusan berkawan, berteman, bermasyarakat. Bertambah segala kebaikan dalam urusan dunia sampai dengan akhirat. Itu yang disebut berkah. Makanya kita disuruh berdoa biar Allah berkahkan, biar Allah tambahkan segala apapun kebaikan buat kita di dunia sampai dengan akhirat di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban, sampai kita dapat kesuksesan di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab nih bulan kita banyak-banyak istighfar karena ini bulan syahrullah, bulannya Allah. Ramadan bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan bulan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat dan doa-doa orang tua kita, dan mudah-mudahan yang lagi cari nafkah, yang lagi dagang, yang usaha, semuanya usahanya, dagangannya, rezekinya dibanyakin sama Allah Ta'ala, yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Dan pada akhirnya kita angkat kedua tangan kita baca doa maulid at-yaulami. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosa kita, Allah tambahkan daripada iman Islam dan taat takwa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa laqad ashartu lina'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadhi saffati rabbina wa hadana. Wa idh imtazatna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana.
للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آتنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد روجانك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك الأرض واكم كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وآفي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصلاة أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil. Juga kita baca surat Al-Fatihah untuk segala hajat Sahibul Bait, lagi milad putra beliau Akhina Fatih Muhammad Ahmad Al-Ghazali, pas banget ini Imam Ghazali. Juga milad istri tercinta beliau, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah jadikan perangai yang salihin salihat, Allah bahagiakan selamatkan hidup dunia sampai dengan akhirat, Allah jadikan keluarga beliau dan keluarga kita semua jadi keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah, keluarga yang mengikuti daripada ajaran salaf kita dan mengikuti daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini kebanyakan konser, jadi tenggorokan gatel. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua sehat afiat. Gak berasa, kita maju sebulanan. Paling tinggal sekali, 2 kali lagi. Habis itu udah Ramadan. Kalau saya ada salah, saya minta maaf sebesarnya. Itu nggak ada salah sama saya. Ya, Allah beri kita sehat afiat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tutup takin pikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan ntar kita mati husnul khatimah. Qala Rasulullah SAW afdhalul maqul ta'ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah
ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal aminin, ya Rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafiru mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi' ashani wa darbi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' ashani wa darbi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' ashani wa darbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.